bagaimana kabarnya hari ini? Mualimah doakan anak-anak Mualimah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar matematika. Nah, sekarang Mualimah minta persiapkan semua alat tulisnya untuk pelajaran matematika. Kemudian sebelum belajar, Mualimah akan melanjutkan sedikit tentang sholat duha. Sholat duha dikerjakan 2 rakaat atau maksimal 12 rakaat dan tidak dengan berjamaah. Nah, keutamaan sholat duha yaitu diampuni dosa-dosanya, Allah cukupkan rezeki, kemudian akan masuk surga lewat pintu khusus, dan juga tergolong orang yang bertaubat. Nah, apa niat sholat duha itu? Niatnya usolli sunatad duha raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, anak-anak Mualimah, yuk kita biasakan lagi sholat duha maupun di rumah ataupun di sekolah. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini. Amin. Kita mulai belajar ya. Murojaah surat yang sudah kita hafalkan biar semakin lancar, semakin lekat dalam hati, dalam pikiran kita. Kita murojaah surat At-Tariq dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nashir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'a innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan menghafal surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la ain harus lengket di tenggorokan. A'la. Sabbi ba bertasydid berarti harus ditekan. Sabbihisma rabbi, ba-nya bertasydid sama, jadi harus ditekan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ulang-ulang sampai hafal.
Setelah kita hafal, baru baca tanpa menengok atau Al-Qur'annya ditutup. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu dilanjutkan ayat kedua. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Ulang-ulang sebanyak mungkin 20, 30 atau bahkan 40 kali, biar semakin hafal dan semakin banyak pahalanya. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Setelah kita hafal, sambung dengan ayat 1 sama ayat 2. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Setelah lancar, harus lancar, ayat 1, ayat 2 harus lancar. Baru kita lanjutkan menghafal ayat 3. Jangan terburu-buru. Pokoknya 1, ayat 2 lancar, baru ayat 3. Kalau belum lancar, ayat 1, ayat 2 diulang-ulang sampai lancar, baru tambah ke ayat 3. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Ayat 2 alladzi, ayat 3 walladzi. Membedakan sedikit aja. Walladzi qaddara fahada. Danya bertasydid, jadi ditekan juga. Qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Setelah hafal, kita ulang dari 1, ayat 2, ayat 3 diulang-ulang terus. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Sama kan, walladzi qaddara fahada. Ulang lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Shadaqallahul azim. Nah, sini alladzi kasrah bertemu ya, dia harus dipanjangkan. Ya mad. Jadi kalau ada kasroh bertemu ya sukun, panjang 1 alif, dia mad tobi'i, harus dipanjangkan. Alladzi, jangan alladzi khalaqa, kurang panjang. Alladzi khalaqa fasawwa, zi dipanjangkan. Sama dengan ayat 3, walladzi, sama. Kasroh bertemu ya sukun atau ya mati, mad tobi'i.
Panjang 1 alif. 1 alif atau 2 harokat. Allazi sama wallazi panjangnya harus sama. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, panjang pendeknya harus selalu diperhatikan, selalu dijaga. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, biar kita tidak salah. Pelajaran matematika hari ini yaitu tentang penjumlahan bilangan ribuan. Sebelum melakukan penjumlahan bilangan ribuan, kita harus mengingat nama tempat bilangannya masing-masing. Contoh pada bilangan berikut: 2721. Angka 1 dari belakang itu menempati tempat satuan. Nilainya 1. Angka 2 menempati puluhan, nilainya 20. Angka 7 menempati ratusan, nilainya 700. Angka 2 menempati ribuan, nilainya 2000. Penjumlahan bilangan ada 2 cara. Yang pertama dengan cara menyimpan, kedua dengan tanpa menyimpan. Pada penjumlahan yang pertama dapat dilakukan dengan bersusun pendek. Kemudian perhatikan nilai bilangannya, dan bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut. Soal 1. Perusahaan A memproduksi susu kedelai sebanyak 2.750. Sedangkan perusahaan B memproduksi susu kambing sebanyak 3.235. Pertanyaannya, berapa jumlah susu yang diproduksi oleh perusahaan A dan B? Perhatikan cara mengerjakannya. Untuk menjawab soal tadi, kita ketahui bahwa perusahaan A memproduksi susu kedelai sebanyak 2.750 dan perusahaan B memproduksi susu kambing sebanyak 3.235. Nah, yang ditanya berapa jumlah susu yang diproduksi oleh perusahaan A dan B. Nah, yang ditanya jumlah. Berarti sudah kita ketahui, tinggal dijumlahkan atau ditambahkan saja yang ini. Nah, kan? Bagaimana caranya untuk menjumlahkan bilangan ribuan ini? Kita harus tahu dulu nilai tempat masing-masing bilangan. Nah, ini yang di belakang ini ada 0, itu menempati nilai satuan, tempat satuan. Dan yang 5 itu tempatnya puluhan, 7 tempatnya ratusan, dan 2 tempatnya adalah ribuan. Begitu juga dengan bilangan yang ini, yang kedua ini. 5 itu satuan, jadi harus sejajar diletakkan di baris satuan. 3 di puluhan harus sejajar, 2 sejajar dengan 7 ratusan, 3 juga harus sejajar. Jadi kita harus tahu dulu nilai tempatnya masing-masing dan diletakkan sejajar sesuai nilai tempatnya. Kalau sudah begini, langsung saja kita jumlahkan dari belakang dulu atau dari yang satuannya. Dari yang satuan ya, 0 ditambah 5, 5. 5 ditambah 3, 8. 7 ditambah 2, 9. 2 ditambah 3, 5. Nah, untuk bilangan ribuan ada tanda titik setelah ribuan ini. Ya, dipisahkan dengan tanda titik. Nah, bagaimana? Mudah kan? Ini dengan tanpa
menyimpan. Jadi langsung saja. Contoh soal yang kedua, Ibu membeli 2.356 gram susu bubuk dan 4.227 gram susu cair. Berapa gram seluruhnya? Perhatikan cara mengerjakannya. Untuk soal yang kedua, itu kita gunakan dengan cara menyimpan. Kita ketahui tadi Ibu membeli susu bubuknya dengan harga 2.356 dan susu cairnya 4.227. Yang ditanya, berapa jumlah keseluruhan susu yang Ibu beli? Berarti kita ingin tahu susu bubuk dengan susu cair. Caranya 2.356, karena yang ditanya jumlah keseluruhan berarti dia ditambah 4.227. Kita jumlahkan. Nah, cara mengerjakannya sama. Kita dahulukan dari yang nilainya satuan, yang paling belakang dulu kita kerjakan. 6 ditambah 7, 13. Karena dia puluhan, bagaimana cara menyimpannya? Nah, satuannya dulu, angka 3 dulu. Angka 3 ini di belakang kan satuan. Kita letakkan sejajar dengan satuan. 3. Kemudian 1 ini yang di depan kan puluhan. Karena dia puluhan, letakkan di atas tempat puluhan. Yang puluhan di sini adalah angka 5. Berarti kita letakkan 1 ini di atas, atau dia kita simpan. Simpan 1 di sini. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Lanjut kepada ratusan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jangan lupa titiknya setelah ratusan, yang di depan itu ribuan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Tanda titik ini untuk memisahkan bilangan ribuan. Dah, mudah sekali ya. Teknik menyimpan itu ada. Untuk latihannya, kerjakanlah di tema 1 halaman 16 soal 1-5. Kerjakanlah dengan teliti. Baik anak-anak mu'alimah, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.